Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Sekarang saya akan membacakan ayat Al-Quranul Karim tentang akidah. Ayat yang paling mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sadaqallahul azim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Say Allah, one and only. Katakanlah bahwa Allah itu hanya satu saja. Bapak Ibu yang terhormat, ayat ini disebut dengan ayat Makkiyah karena turunnya di Mekah. Ciri-ciri ayat yang turunnya di Mekah, ayatnya pendek-pendek, seperti surat Al-Ikhlas yang saya bacakan tadi. Yang kedua, ayatnya berisi tentang akidah. Karena penerapan pertama oleh Rasulullah akidah dulu sebelum hukum. Hukum itu berdiri di atas akidah yang kuat, bukan sebaliknya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi ada dua cara oleh Rasulullah SAW dalam menerapkan ajaran agama Islam. Yang pertama, terapkan tentang akidah itu di Mekah karena banyak orang-orang musyrik yang menyembah banyak berhala, 360 patung berhala. Dan kemudian di Madinah sudah bercampur banyak orang Yahudi, orang Nasrani, dan banyak pedagang-pedagang di sana. Rasulullah menerapkan hukum yang akidah tetap, ditambah lagi tentang hukum. Nah, kalau ayat-ayat Madaniyah yang turun di Madinah, ciri-cirinya tentang ayat hukum, akhlak, jual beli, harta waris. Kemudian ciri ayatnya panjang-panjang. Itu di Madinah. Itu pada umum. Memang ada juga yang pendek, tapi pada umumnya begitulah perbedaan antara ayat yang turun di Mekah dengan ayat yang di Madinah. Dan kemudian dalam perjalanan ini saya ingin menyampaikan tentang ada dua kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi salahlah orang menyatakan satu saja yang benar. Itu lihat konteksnya. Dalam konteks pembicaraan saya ini, Rasulullah selalu menyampaikan ada dua kebenaran, dan dua kebenaran itu, dua yang benar itu diakui oleh Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, ketika Rasulullah mengutus dua orang sahabat pergi ke kampung Bani Quraizah, Rasulullah mengatakan la salata illa bi Bani Quraizah. Tidak ada solat sebelum sampai ke perkampungan Bani Quraizah. Bani Quraizah itu banyak dihuni oleh orang-orang Yahudi. Nah, sahabat yang satu begitu masuk waktu asar langsung sholat. Padahal Rasulullah mengatakan kalau sudah sampai ke Bani Quraizah baru sholat. Sekarang belum sampai, tapi waktu masuk langsung dia sholat. Sahabatnya yang satu tadi tidak mau sholat. Kenapa? Belum sampai ke kampung Bani Quraizah. Nah, setelah sampai beberapa menit kemudian sampai ke tempat Bani Quraizah, barulah temannya yang satu lagi sholat. Dan di antara kedua sahabat ini saling menyalahkan. Yang satu menyatakan saya yang benar. Kenapa? Saya sholat di awal waktu. Sahabat yang satu mengatakan saya yang benar. Kenapa? Sesuai dengan sabda Rasulullah, tidak ada sholat sebelum sampai ke kampung Bani Quraizah. Saya yang benar. Lalu kedua orang yang bertengkar ini datang menemui Rasulullah. Katanya sahabat yang satu yang sholat begitu waktu masuk, walaupun belum sampai ke Bani Quraizah, apa katanya? Saya yang benar ya Rasulullah. Iya, jawab Rasulullah, kamu benar. Kemudian yang satu lagi, saya yang benar ya Rasulullah, karena saya sudah sampai ke negeri itu baru sholat, walaupun waktunya tinggal sedikit, hampir habis, tapi saya tepat di kampung itu saya sholat. Nah, kamu benar kata Rasulullah. Jadi ada dua kebenaran. Nah, satu kebenaran formal itu didapatkan oleh orang yang kebenaran formal itu didapatkan oleh orang yang sholatnya sampai di Bani Quraizah. Secara formal memang benar dia sampai ke Bani Quraizah, baru dia sholat. Tapi secara material orang yang sholat belum sampai ke Bani Quraizah tidak sholat, dia benar. Kenapa? Karena ada waktu masuk,
walaupun belum sampai, tapi keadaan aman, dia melaksanakan sholat. Secara material dia benar. Jadi kalau begitu apa? Ada dua kebenaran. Kedua-duanya diakui oleh Rasulullah SAW. Ada kebenaran secara formal, ada kebenaran secara material. Nah, begitu juga masalah bid'ah. Ada bid'ah secara formal, ada bid'ah secara material. Secara formal, peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Secara formal memang dia bid'ah. Secara formal, secara harfiah. Tapi secara material, tidak. Isinya itu memuji Rasulullah, belajar sejarah. Nah, jadi kedua-duanya ini benar. Kalau yang mengatakan bid'ah itu sesat, itu benar. Yang mengatakan bid'ah itu hasanah juga benar. Kedua-duanya benar. Nah, benar apa? Yang satu benar formal, secara formal bentuknya. Yang kedua secara material, secara isinya. Nah, jadi kebanyakan orang-orang awam terjebak yang secara formal. Secara bentuknya ya kayaknya seperti bid'ah, terjebaklah di situ. Tapi coba kaji secara materialnya, tidak. Nah, yang penting isinya. Nah, jadi kebenaran formal, kebenaran material ini dibenarkan oleh Rasulullah itu dalam keadaan berproses menanamkan nilai-nilai keislaman. Nah, jadi begitulah hendaknya seharusnya ulama-ulama di seluruh dunia. Jangan terjebak kepada yang teks, yang formal saja, tetapi secara material. Jadi bagaimana Rasulullah itu mengatakan benar para sahabat yang satu ini yang sholatnya di awal waktu, padahal secara formal yang disampaikan oleh Rasulullah harus setelah sampai ke Bani Quraidah secara formal. Jadi berarti orang ini berbuat bid'ah ini. Rasulullah mengatakan sampai ke Bani Quraidah baru sholat, dia belum sampai sudah sholat karena dia melihat ada peluang, ada waktu. Nah, karena itu janganlah terjebak dalam hal yang formal. Kaji juga lah secara material, secara isinya. Secara isinya, orang yang sholat di awal waktu ini benar dia. Kenapa benar? Karena dia melakukan sholat tidak ada halangan. Kenapa disebut oleh Rasulullah sampai ke Bani Quraidah baru sholat? Karena biasanya ada halangan di jalan, atau jangan banyak berhenti di jalan supaya keinginan untuk sampai ke negeri itu tepat apa yang dipesankan oleh Rasulullah dapat tersampaikan. Nah, dalam hal itu kan Rasulullah menugaskan kepada orang-orang yang pintar, orang yang berakal. Orang yang berakal ini bisa mempertimbangkan apakah terkejar waktu nanti setelah sampai ke tempat Bani Quraidah. Jangan-jangan diteruskan juga perjalanan nanti waktu habis. Itu maka dia sholat di awal. Sedangkan apa tadi, para sahabat yang satu lagi, biarlah waktunya habis, tetapi sesuai dengan yang diucapkan oleh Rasulullah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dua kebenaran seperti itu sudah dipelajari oleh orang-orang zaman dahulu, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW di Timur Tengah. Umpamanya di Yunani, itu kan 300 tahun sebelum Masehi malah. Kalau 300 ditambah 600 berarti 900 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad, orang-orang Yunani sudah mengenal adanya kebenaran formal dengan kebenaran material yang disampaikan oleh Aristoteles. Ada lagi kebenaran secara keadilan, begitu juga ada keadilan secara kolektif. Nah, ada kebenaran secara individual. Nah, banyak rupanya keadilan itu. Keadilan secara kolektif dan keadilan secara individual. Kebenaran juga ada kebenaran secara formal, ada kebenaran secara material. Nah, jadi kebanyakan kita di Indonesia sekarang ini para ulama terjebak
dalam kebenaran formal. Secara formal tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Secara formal iya tidak dicontohkan. Mencium Al-Quran tak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mau mencontohkan mencium mushaf Al-Quran? Karena Al-Quran belum diterbitkan, belum dicetak. Al-Quran itu baru dicetak, baru menjadi mushaf yang dicetak itu di Jerman pada abad yang ke-15, abad ke-16. Nah, sedangkan menjadi mushaf saja di zaman Abu Bakar baru 1. Di zaman Utsman itu ada 6 dikirim ke negeri-negeri yang dikuasai oleh umat Islam supaya jangan berbeda-beda dalam pengucapannya. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kebenaran itu ada 2. Ada kebenaran dalam bentuk formal, ada kebenaran dalam bentuk material. Nah, memang kebenaran yang di tempat tertentu, waktu tertentu, ingin kebenaran keduanya. Secara formal dia benar, secara material dia juga benar. Ini bagus sekali. Tetapi dalam kondisi tertentu kita harus melihat karena akibat perubahan. Dalam kaidah fikih itu katanya perubahan itu akan merubah hukum yang disebut dengan taghayyurul hukmi bitaghayyuril azmani wal amkani. Perubahan hukum itu terjadi akibat perubahan tempat dan perubahan zaman. Jadi perubahan itu menyebabkan perubahan hukum. Sebagaimana Imam Syafi'i, hukum yang dia sebutkan waktu di Baghdad disebut dengan qaulul qadim, sedangkan setelah di Mesir namanya qaulul jadid. Jadi ada perubahan. Begitu juga Ibnu bin Bas juga terdapat perubahannya tentang fatwa-fatwanya tentang boleh atau tidak membaca surat ditetapkan umpamanya Yasin saja terus menerus, lalu baca surat yang lain. Ibnu bin Bas pada awalnya mengatakan boleh, sudah itu dia mengatakan tidak boleh. Ada perubahan. Nah, sesuai dengan perubahan masyarakat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, makanya Rasulullah mengajarkan berdoa, Allahumma faqihna fiddin, ya Allah berikanlah aku kecerdasan dalam memahami agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkan kami bagaimana ta'wil. Nah, jadi pada Imam Rahmat, faqih dan ta'wil ini memang didoakan oleh Rasulullah. Kenapa tidak? Karena Rasulullah pernah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menegur seseorang mengatakan, kenapa engkau tidak jenguk aku sakit? Firman Allah, engkau kan tidak sakit ya Rasulullah. Ya Allah, engkau kan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kata Allah, Allah berfirman, yang sakit itu adalah hambaku. Kalau engkau menjenguk hambaku yang sakit, samalah engkau dengan menjenguk aku. Nah, begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, itu takwil namanya itu. Bukan Allah yang sakit, tapi hamba yang disayangi oleh Allah. Jadi kalau menyayangi hamba yang disayangi oleh Allah, sama kita dengan menyayangi Allah. Itu namanya takwil, pengalihan dari kata aslinya ke dalam bentuk yang lain. Nah, demikian Bapak Ibu saudara sekalian, mudah-mudahan kita dicerdaskan oleh Allah, faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil, dan diajarkan kepada kita ta'wil. Tapi ta'wilnya ta'wil yang benar, bukan ta'wil birra'i yang sekehendak hati. Tapi ta'wil yang ridha Allah itu tidak banyak ta'wil, hanya sedikit. Ketika mengelakkan hal-hal yang paling dahsyat, yang susah terjadi pertentangan, itu perlu ditakwil. Tapi kalau lurus-lurus saja, no problem, tidak ada masalah, tidak perlu ditakwil. Demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, perjalanan pun sudah sampai. Maaf dan terima kasih. Semoga Allah meridai kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Say Allah one and only. Allahu samad, Allah the eternal, absolute. He begetted not and nourished, He begotten, and none like
none like unto him. Tidak ada satu apapun yang setara dengan dia. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga Allah meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Ya? Siapa? Siapa bapaknya? Pak Ahmad. Siapa tuh? Oh, Pak Ahmad. Oh, di atas mungkin. Coba dia pesan keramik. Hah? Ah, oh internasi. Anaknya. Ah, ya. Astagfirullah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Hey.